Selamat datang di e-learning standarisasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang pengantar standarisasi. Mari kita simak bersama. Materi tentang pengantar standarisasi pada dasarnya terdiri dari filosofi standar, sejarah standarisasi, pengertian standarisasi, mengapa perlu standarisasi dan manfaatnya, serta ruang standarisasi. Berkaitan dengan filosofi standarisasi, apakah standarisasi itu suatu kemanusiaan? Ya, jawabnya ya. Karena pertama, misi standarisasi adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Terdiri dari sistem gagasan berdasarkan kebutuhan dan harapan manusia. Dan standarisasi mencoba untuk menjawab tantangan ini. 3 falsafah dasar standarisasi. Yang pertama adalah kualitas hidup yang lebih baik. Yang kedua adalah etika, dan yang ketiga kebudayaan. Falsafah standarisasi telah diwahyukan ribuan tahun yang lalu sebetulnya dalam kitab suci, misalnya agama Islam. Sebagai contoh, pengaturan tentang meteorologi misalnya telah diatur sejak dahulu kala, yaitu pada zaman Nabi Syuaib. Seperti dikatakan, sembahlah Allah yang tidak ada Tuhan selain bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi sukatan dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang berkecukupan, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap azab hari yang membinasakan atau hari kiamat. Pada ayat selanjutnya dinyatakan, cukupkanlah timbangan dengan adil, dan janganlah kamu kurangi sedikit pun hak-hak manusia, dan janganlah kamu membuat bencana di muka bumi sebagai orang-orang perusak. Dari perspektif sejarah, sebetulnya standarisasi bukan merupakan kegiatan yang baru. Bahasa tulisan misalnya sebagai salah satu alat komunikasi yang bentuknya dibakukan sesuai kebutuhan budaya. Notasi musik yang dimulai di Yunani juga merupakan bahasa tua yang terstandarisasi sejak 200 sebelum Masehi. Peta yang berisi simbol untuk kota atau desa yang telah dikenal pada zaman dinasti Han, Cina, 200 tahun sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Begitu pula misalnya Candi Borobudur memiliki arsitektur format terstruktur secara matematika. Setiap bagian kaki, bagian badan, bagian kepala candi selalu memiliki perbandingan 4, 6, 9. Ukuran lebar dasar, ukuran tinggi, semuanya terukur dan terstandar. Ukuran rata-rata batunya misalnya itu 25 cm kali 10 cm kali 15 cm. Jadi tidak sembarangan memang. Sehingga di situ menunjukkan bahwa Candi Borobudur sudah memanfaatkan aturan-aturan standarisasi. Begitu pula tentang sejarah standarisasi di Indonesia. Mulai masa pemerintahan Belanda. Standar pada saat itu dijadikan sarana pendukung bagi kegiatan ekonomi. Misalnya pembangunan jalan raya di pantai utara Laut Jawa. Kemudian di pelabuhan-pelabuhan.
di perkebunan-perkebunan, pabrik-pabrik gula, jalur-jalur kereta api. Itu sudah digunakan standar. Pada tahun 1928, Dewan Normalisasi Belanda NI nomor 1 atau telah membuat Indische Norm yang disebut dengan NI nomor 1, yaitu tentang roda cikar, disusul dengan standar batu bata dan standar bangunan lainnya. Pada tahun 1937, standar kelistrikan dan sejarah standarisasi di Indonesia itu juga terganggu pada saatnya masa pendudukan Jepang, yaitu tahun 1942 sampai 1945. Kegiatan standarisasi hampir berhenti sama sekali. Namun, pasca kemerdekaan, khususnya pada tahun 1951, berdirilah Yayasan Dewan Normalisasi Indonesia atau sering disingkat sebagai YDNI. Kemudian disusul pada tahun 55, YDNI menjadi anggota International Organization for Standardization atau ISO. Dan tahun 66, YDNI juga menjadi International Electrotechnic Commission. Pada tahun 1950 sampai 1960, standar NI 95 produk industri seperti kayu, semen, bahan bangunan, dan ditambah dengan 50 rancangan standar yang terkait dengan tekstil yang diterbitkan oleh Balai Tekstil. Pada tahun 1978, Badan Kerjasama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia YDNI berdirilah Badan Kerjasama LIPI YDNI, dan tahun 84 Dewan Standarisasi Nasional didirikan. Tahun 86 bergabungnya seluruh standar menjadi SNI. Ini merupakan sejarah dalam perkembangan standar nasional Indonesia. Karena yang tadinya bermacam-macam standar seperti SII dan sebagainya, standar industri Indonesia dan lain-lain, maka pada tahun 1986 bergabung menjadi Standar Nasional Indonesia atau sering kita sebut sekarang sebagai SNI. Nah, kemudian pada tahun 1992 dibangunlah Komite Akreditasi Nasional yang merupakan lembaga independen untuk melaksanakan kegiatan di bidang akreditasi. Dan pada tahun 1997 didirikan sebuah lembaga pemerintah yang khusus menangani masalah pembinaan dan pengembangan di bidang standarisasi yang bernama Badan Standarisasi Nasional atau disebut dengan BSN. Pengertian tentang standar itu sendiri adalah sebagai spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan. Disusun berdasarkan konsensus dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan iptek, dan perkembangan masa kini serta masa yang akan datang. Namun ada pengertian standar yang telah ditetapkan oleh lembaga internasional yang dinyatakan bahwa standar itu adalah dokumen yang disusun melalui proses konsensus dan disahkan oleh lembaga resmi yang diakui. Di dalamnya memuat aturan, pedoman, atau karakteristik kegiatan atau hasilnya untuk dipergunakan secara umum dan berulang dengan tujuan mencapai tingkat keteraturan yang optimum dalam konteks keperluan tertentu. Ini merupakan pengertian yang standar dari lembaga internasional, khususnya ISO berdasarkan ISO Guide nomor 2 tahun 2004. Lalu mengapa perlu standarisasi?
Standarisasi merupakan kegiatan multidisiplin, mencakup iptek, industri, ekonomi, dan lain-lain. Dan standar juga dijabarkan sebagai sesuatu yang mengatur hubungan antar manusia sehari-hari. Standar dapat berfungsi sebagai transfer teknologi, karena memang standar itu sendiri merupakan konsolidasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Standar juga sebagai sarana dalam hubungan antar pelaku ekonomi dan sebagai referensi dalam proses belajar mengajar, terutama bagi para pelaku pendidikan, serta sebagai bekal khususnya bagi para mahasiswa dalam mempersiapkan diri terjun ke masyarakat, khususnya ke dunia usaha. Apa manfaatnya kalau begitu? Manfaat dari standar itu antara lain adalah untuk memperlancar transaksi barang dan jasa dalam perdagangan, baik itu perdagangan domestik maupun perdagangan internasional. Menghilangkan hambatan teknis dalam perdagangan melalui harmonisasi, membantu mempercepat diseminasi sistem manajemen, teknologi, dan inovasi, meningkatkan daya saing bisnis, mutu, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan, memfasilitasi penilaian dan pembuktian kesesuaian, dan juga dapat mengoptimasi infrastruktur.